Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aida Sari. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait tugas Network Administrator. DHCP Router OS. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah layanan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis pada klien dalam suatu jaringan. Di router OS Mikrotik, DHCP digunakan agar tidak perlu setting IP manual, menghindari konflik IP, mempermudah manajemen jaringan, dan dengan DHCP, pengguna tidak perlu mengatur IP secara manual karena sudah diberikan oleh router. Selain IP address, DHCP juga mampu mendistribusikan informasi netmask, default gateway, konfigurasi DNS, dan NTP server, serta masih banyak lagi custom option, tergantung apakah DHCP klien bisa support. Fungsi lain pada DHCP, selain memberi IP, DHCP juga bisa membagikan netmask, yaitu subnetmask, default gateway pintu keluar jaringan, lalu konfigurasi DNS, alamat server penerjemah nama domain, NTP server, sinkronisasi waktu, dan yang terakhir ada custom option, setting tambahan lain tergantung klien support atau tidaknya. Untuk cara kerja DHCP, pertama ada DHCP Scoop, kumpulan alamat IP yang disewakan ke klien, diatur oleh admin. Jika salah set scoop, DHCP bisa error. Kedua, ada DHCP List, waktu sewa IP untuk klien, umumnya 3 hari. Jika waktunya habis, klien harus perpanjang. Jika tidak, IP-nya akan balik ke pool buat dipakai orang lain. Lalu ada DHCP Option, setting tambahan selain IP dan subnet, misalnya DNS, gateway, dan NTP. Bisa dipakai untuk semua klien, scoop tertentu atau satu host saja. Intinya DHCP adalah otomatis pembagian IP dan info jaringan supaya tidak ribet set manual satu-satu. DHCP Server adalah layanan di router OS yang bertugas mengalokasikan IP address, subnetmask, gateway, DNS, dan parameter lain secara otomatis ke DHCP klien. Komponen konfigurasi DHCP server ada address pool, range IP yang boleh disewakan. Contohnya 192.168.1.11 sampai 192.168.1.41. Kedua ada network, info jaringan yang berisi address, netmask, gateway, DNS. Lalu ada list time, durasi sewa IP default 3 hari, setelah habis klien harus perpanjang. Kemudian ada DHCP option, setting tambahan seperti NTP, WIS, dan TVTP. Cara kerja DHCP server menggunakan proses DORA. Yang pertama ada discover, klien broadcast cari DHCP server, lalu ada offer, server tawarkan IP dari pool, lalu request, klien meminta IP yang ditawarkan, dan ada ACK, server konfirmasi dan catat list. DHCP client adalah perangkat yang meminta konfigurasi IP ke DHCP server. Hampir semua OS modern sudah jadi DHCP client secara default. Cara kerja DHCP client akan meminta IP saat booting pertama kali. DHCP relay adalah agen perantara yang meneruskan paket DHCP dari klien ke server yang berada di jaringan berbeda. Kenapa butuh DHCP relay? Kalau server di jaringan A dan klien di jaringan B, mereka tidak bisa komunikasi, relay jadi jembatan penghubungnya. Ciri khas DHCP relay tidak memiliki IP pool sendiri. Satu relay bisa layani banyak klien dari satu subnet, server harus punya network untuk subnet klien tersebut, dan perbandingan singkatnya, DHCP server adalah otak yang memberi IP, DHCP client adalah device yang membutuhkan IP, dan DHCP relay adalah kurir yang menyambungkan kalau beda jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba lakukan rangkaian praktek konfigurasi Mikrotik secara menyeluruh, mulai dari manajemen DHCP hingga fitur keamanan jaringan dan konfigurasi cepat menggunakan QuickSet. Langsung saja kita mulai. Untuk langkah pertama, di sini saya sudah membuat IP address dengan interface Ether 2, yaitu range IP-nya 192.168.1.1/24 dan interface Ether 2. Setelah itu, kita buat rentang IP untuk klien di menu IP, lalu pool. Di sini kita klik add. Namanya saya ubah menjadi DHCP pool 1 dengan range IP-nya 192.168.1.11
192.168.1.41. Apply, oke. Di sini juga kita wajib mengatur network secara manual agar klien mendapatkan akses internet. Masuk ke menu IP, DHCP server, lalu pergi ke tab network, klik add. Di sini untuk IP-nya 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1.1, DNS-nya 8.8.8.8. Kita apply, oke. Selanjutnya kita atur penyewaan IP di tab list. Pergi ke tab list, klik add. Lalu untuk IP address-nya kita masukkan misal 192.168.1.24. Dan untuk MAC address-nya masukkan MAC address visi tujuannya. Langsung saja. Lalu untuk bagian rate limitnya saya tambahkan sebesar 512K per 2M. Kita bisa langsung apply. Oke. Tahap selanjutnya masuk ke bagian keamanan pada pengaturan DHCP server. Di sini saya belum mengatur DHCP setup terlebih dahulu. Header 2, next, add DNS, next. Lalu kita langsung klik saja. Untuk bagian add ARP for list-nya checklist. Dan pada bagian address pool-nya ganti menjadi static only. Kita apply, oke. Kemudian pada menu interface, klik Ether 2. Untuk bagian ARP-nya kan sebelumnya enable, bisa diganti menjadi reply only. Langsung kita apply, oke. Untuk yang terakhir, kita pergi ke menu IP, DHCP server. Di sini kita pergi ke bagian tab alerts, klik add. Untuk interface-nya ubah menjadi interface Ether 2. File di servernya isikan MAC address yang terdapat pada Ether 2-nya. Kita cek dulu pada menu interface-nya. Klik Ether 2. Di sini terdapat MAC address-nya. Kita salin saja. Lalu kembali ke menu IP DHCP server, tab alerts, klik add, interface Ether 2, file servernya. Untuk pada bagian on alert-nya, script yang akan dieksekusi ketika terdeteksi, yaitu saya isi IP DHCP server set autoritatif sama dengan yes. Lalu kita langsung apply saja. Oke. Untuk tahapan selanjutnya, sekarang kita beralih ke konfigurasi cepat. Buka menu quick set. Pada bagian quick set ini, untuk bridge all LAN ports-nya kita checklist, DHCP servernya di checklist, dan NAT-nya juga di checklist. Untuk router identity-nya saya ganti menjadi mode CPE. Kita langsung apply, oke. Terakhir kita lakukan uji koneksi, buka new terminal. Coba lakukan perintah ping google.com, enter, berhasil. Seperti yang terlihat, statusnya sudah replay, yang artinya router kita berhasil terhubung ke internet. Lalu saya ingin coba lakukan ping google.com melalui command prompt atau CMD. Buka CMD-nya, lakukan perintah ping google.com, enter, berhasil. Mungkin ini saja terkait praktek yang saya lakukan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.